be happy, be smart, and be thankful. Bila SD Capaskal. Good morning children, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan yang sehat dan semangat. Pagi ini kita akan siapkan hati dan diri kita mau sama-sama kebaktian. Yuk anak-anak semuanya siapkan diri di rumah, kita mau kebaktian bersama. Miss Santi ajak anak-anak semuanya berdiri, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Judulnya Happy Ya Ya Ya, ikutin gerakan Miss Santi ya. Ayo semuanya berdiri. Mari children, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami udara pagi yang segar dan matahari yang boleh bersinar. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati masing-masing dari kami agar kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempersiapkan hati, mata, telinga kita untuk mau menerima firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Miss Santi ajak semuanya masih tetap berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Disampaikan oleh Miss Nona. Oke children, kalau tadi kalian sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah semangat. Sekarang kita mau apa ya? Betul, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari Miss Nona mau ajak kalian semuanya, anak-anak Miss yang ada di rumah, untuk kita berdoa. Yuk, lipat tangannya ya.
masih senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami masih bisa merasakan kesehatan, kami bisa menghirup udara segar untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah menaikkan lagu-lagu pujian kami, penyembahan kami, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat kami satu persatu. Berkati Miss Nona yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sepanjang penyampaian firman Tuhan, kami boleh duduk diam mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Siap untuk kita mendengarkan firman Tuhan? Mana suaranya? Bisa mau dengar? Aduh, keren, luar biasa. Anak-anak SDK BPK Pascal, luar biasa. Oke, sekarang ayo semuanya sudah menyiapkan buku firman Tuhan sudah? Oke, bagus. Sekarang Miss Nona ajak kita semuanya membuka dari Keluaran 2. Ya. Ayo di perjanjian mana Keluaran 2? Ya, di perjanjian lama. Yuk sama-sama kita buka sayang. Keluaran 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Keluaran ada di perjanjian lama. Yuk, kalian ikuti di rumah. Miss akan bacakan buat kita semua. Bunyinya apa ya Miss Nona? Kita baca sama-sama ya sayang ya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tel, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ayat keempat, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu dan memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin anak-anak, sedemikian firman Tuhan. Siap mau mendengar ceritanya? Miss Nona ceritakannya isi cerita dari yang tadi kita bacakan. Tema kita kali ini, Putri Firaun yang murah hati. Kalau anak-anak Miss Nona yang di rumah semuanya ya, dari kelas 1 sampai kelas 4, semuanya pasti anak-anak yang luar biasa, murah hati, semuanya mau bantu mami papi di rumah ya sayangnya. Oke, anak-anak, pada dahulu kala ya, saat Bapak Yusuf meninggal dunia, ternyata ya orang-orang Israel pada waktu itu semakin bertambah banyak ya.
pada waktu itu. Mereka masih tetap berada di Mesir pada waktu itu anak-anak. Dengan bertambahnya semakin hari ya, tahun berganti tahun dan seterusnya ya, jumlah orang-orang Israel pada waktu itu di tanah Mesir semakin banyak jumlahnya. Ada seorang yang merasa khawatir anak-anak. Siapa dia? Betul, Raja Firaun yang pada waktu itu ya berkuasa di tanah Mesir. Wah, si raja ini dia udah mulai mikir, aduh, gak benar nih. Dan dia mendapat berita-berita dari para pengawalnya, ya, tangan-tangan kanannya di luar kerajaan, bahwa orang-orang Israel pada waktu itu ya sudah semakin banyak dan bertambah setiap tahun, setiap bulan mungkin ada kelahiran dan begitu terjadi setiap bulannya ya, dan pada akhirnya mereka semakin banyak. Raja mulai, dia mikir, dia khawatir. Anak-anak, apa sih yang dikhawatirkan Raja Firaun? Ya, emang kenapa kalau orang Israel pada waktu itu yang ada di Mesir semakin banyak jumlahnya? Nah, ini dia anak-anak. Raja Firaun khawatir kalau nanti, kalau semakin banyak nih orang Israel yang tinggal di Mesir, mereka bisa berkuasa di Mesir. Aku harus cari ide nih. Apa yang harus aku lakukan? Nah, Firaun merasa tidak nyaman anak-anak. Sampai pada akhirnya, ya, mungkin pada waktu itu bisa digambarkan dia nggak bisa tidur, ya. Seharian dia berpikir apa yang dia harus lakukan dengan adanya berita di luar sana, ya, dengan kondisi bangsa Israel saat itu. Akhirnya dia punya ide. Kira-kira anak-anak, idenya raja positif apa negatif ya? Betul, pasti yang negatif, yang buruk pastinya buat orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, idenya apa Miss Nona? Ya, suatu ketika dia panggil semua panglima-panglimanya, orang-orangnya raja, ya, beserta dengan prajurit-prajuritnya mungkin pada waktu itu, dengan geramnya, dengan dia udah merasa nggak nyaman seperti itu, dia panggil, lalu dia ungkapkan apa yang menjadi ide dia akibat dari apa yang dia dengarkan pada waktu itu, ya. Apa Miss? Nah, raja memerintahkan, ini nggak benar. Saya tidak menginginkan orang-orang Israel semakin bertambah banyak di negeri saya. Mungkin seperti itu ya bahasanya ya pada waktu itu Raja Firaun ya pada waktu itu. Dan pada akhirnya kalian semua saya perintahkan ya, pergi dan musnahkan ya bayi-bayi orang Israel. Waduh anak-anak, kejam banget ya anak-anaknya. Miss Nona pas baca ceritanya, waduh, jadi pengen dimusnahkan anak-anak ya. Jadi semua anak-anak yang baru lahir ataupun yang masih kecil-kecil, dan itu adalah laki-laki ya, anak laki-laki maksudnya saya ya, harus dimusnahkan. Dalam artiannya betul ya, harus dilenyapkan seperti itu. Ya, yang namanya pengawal raja atau bawahan raja pasti nurut ya anak-anaknya. Kalau nggak mau pasti rajanya makin marah. Dan pada akhirnya berita apa yang disampaikan raja itu terdengar ya sampai ke luar kerajaan, dan pastinya pada orang-orang Israel yang juga tinggal atau berada di tanah Mesir sayang. Mereka khawatir. Apalagi yang paling khawatir pasti para orang tua ya, orang tua yang mempunyai anak-anak yang kecil, apalagi yang baru lahir seperti itu anak-anak ya. Dan para ibu-ibu yang paling sedih, anakku kenapa sih harus ada keputusan raja seperti itu. Semua para ibu pada waktu itu anak-anak, khususnya ibu orang Israel ya anak-anaknya, karena kan tujuan raja yaitu tadi keturunan orang-orang Israel. Wah, semuanya sedih anak-anak, termasuk seorang ibu. Ada seorang ibu yang bernama Yochebed ya.
ada seorang ibu yang bernama Yokhebed. Ibu Yokhebed ini adalah seorang Lewi dan dia baru aja melahirkan juga seorang anak laki-laki, ya. Dan usianya masih sangat muda, 3 bulan, belum nyampe 6 bulan. Dan dia sangat sedih sekali, anak-anak. Tuhan, bagaimana mungkin? Aku kan baru aja memiliki seorang anak, seorang bayi yang tampan. Tadi di Alkitab tercatat yang cakap, yang cantik gitu ya. Cantik sama juga dengan tampan kalau dia laki-laki. Ibu Yokhebed sedih sayang. Setiap hari dia ketika dia mendengar berita yang diputuskan oleh Raja Firaun, Ibu Yokhebed salah satunya ada merasa sangat sedih, ya. Dan pasti dia khawatir itu akan terjadi dengan dirinya. Dia sedih dan meratapi apa yang menjadi bagiannya. Dia punya anak yang masih kecil dan dia sebagai seorang ibu, ya, seorang ibu, dia pasti ingin menolong anaknya. Dia tidak mau anaknya dimusnahkan. Apalagi masih bayi, anak-anak, siapa yang tega? Bayi kecil mungil harus dimusnahkan dari muka bumi, anak-anak. Jadi Ibu Yokhebed sedih, ya. Dia memandangi putranya sambil dia berdoa, sambil dia terus menenangkan anaknya, bayinya, dan dia terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya juga adalah orang yang lemah. Saya nggak mungkin saya mau lari kemana? Saya hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Dan anak-anak, ya, ketika Ibu Yokhebed berdoa, Tuhan juga menolong Ibu Yokhebed. Sampai pada akhirnya Ibu Yokhebed, ya, dapat ide, ya. Dia punya rencana untuk menyelamatkan bayinya, ya. Lalu Ibu Yokhebed berpikir, aku harus selamatkan anakku. Aku akan sembunyikan dia. Sembunyikan di mana ya kira-kira anak-anak ya? Nah, lalu anak-anak tahu nggak? Ya, lalu Ibu Yokhebed pun menyiapkan strategi. Lalu dia ambil anaknya, dia bungkus rapi dengan kain, diselimuti dengan rapi anaknya, ya tadi ya. Ibu Yokhebed pun mengambil keranjang, ya, sebuah keranjang saya. Buat apa Miss Nona? Ya, Ibu Yokhebed mengambil sebuah keranjang. Ada keranjang kebetulan di rumahnya. Lalu Ibu Yokhebed menaruh bayinya di atas keranjang dengan sedihnya, ya. Dengan sedih tapi sambil berdoa dan berharap anaknya nanti bisa diselamatkan. Kira-kira apa yang dilakukan Ibu Yokhebed ya anak-anak? Ya, dengan langkah yang berat. Ya, kebetulan dari tempat tinggalnya gak jauh ada aliran sungai di situ, ya, aliran sungai Nil. Lalu dia pun membawa anaknya itu dengan wajah yang sangat sedih, tapi dia berharap anaknya itu bisa selamat dari incaran Raja Firaun. Dan anak-anak tahu nggak? Ibu Yokhebed meletakkan anaknya di tepi sungai. Dia letakkan perlahan sambil dia berdoa terus dan berdoa. Anak-anak, Ibu Yokhebed Ibu Yokhebed juga punya seorang anak bernama Miriam, dan itu adalah kakak daripada bayi kecil mungil itu. Miriam juga sedih sebagai kakak, dia sedih juga, dan dia juga terus mengamati adiknya. Di tepi sungai tempat ibunya meletakkannya, Miriam tak sedetik pun meninggalkan adiknya. Dia ikuti terus, dia lihat terus, dia pantau terus adiknya. Suatu ketika anak-anak, ya, ada seorang putri, ya, putri Firaun, ya, yang setiap harinya dia suka juga setiap menjelang sore, ya, dia pergi berjalan-jalan ke tepi sungai, ya, sembari mau menikmati alam sore dan bercengkrama dengan dayang-dayangnya, ya. Kalau seorang putri gitu ada yang menjaga, ya, ada, ya, menjaga, ada dayang-dayangnya, ya, putri cantik. Nah, wah, kira-kira baik nggak ya putrinya, ya? Nah, anak-anak, suatu ketika, suatu hari
si putri ini pun berjalan-jalan di tepi sungai yang tadi bayi tersebut tadi diletakkan. Dan tiba-tiba salah seorang dayang-dayang yang mendengar, sepertinya ada suara. Ada suara. Lalu salah satu dayangnya bilang, betul Tuhan Putri, sepertinya suaranya ada dari sana, berasal dari sana. Dan langsung seketika itu juga mereka menemukan benar di dalam sebuah keranjang ada seorang bayi. Dan lucu sekali melihat itu putri tersentuh, padahal dia orang Mesir loh, putri Raja Firaun loh, anak-anaknya yang tahu apa rencana papahnya pada waktu itu. Tapi apa yang dilakukan sang putri sayang? Aduh, sang putri langsung ambil, cepat ambil. Lalu dia gendong itu bayinya. Dan Miriam kakaknya si bayi ada di situ. Dia menangis, terus menangis si bayi itu. Akhirnya si putri tersentuh. Aduh, gak tega gitu sayangnya. Akhirnya si kakak bayi tersebut, si Miriam berkata, Tuhan Putri, ya saya ada kenalan seorang ibu yang mungkin bisa merawat atau bahkan menyusui anak ini. Bagaimana Putri kalau kita minta tolong bantuannya? Seperti itu. Singkat cerita, sang putri pun setuju akan apa yang disampaikan oleh Miriam. Wah, lalu tanpa berpikir panjang, panggil ibu itu, bawa kepada saya. Dan akhirnya anak-anak tanpa sepengetahuan putri bahwa itu adalah ibu daripada si bayi tersebut, akhirnya putri bilang, tolong rawat anak ini. Dan tidak hanya menitipkan pesan sayang, malah sang putri memberikan sejumlah uang pada waktu itu untuk biaya perawatan sang bayi. Aduh, luar biasa anak-anaknya. Akhirnya anaknya si bayi kembali ke pangkuan mamanya, dan meski nanti sudah besar musanya diserahkan kembali kepada si putri raja. Wow, anak-anak, ini amazing sekali ya ceritanya ya. Bagaimana seorang putri, dan dia adalah putri raja, memiliki hati yang murah hati. Dia mau melihat lingkungannya, sesamanya. Apalagi tadi itu anaknya seorang bayi yang gak dikenal oleh putri. Tapi kenapa ya dia mau tolong? Luar biasa, karena hatinya yang penuh kebaikan, murah hati. Dan itu yang bisa kalian juga lakukan di rumah loh anak-anak. Menjadi anak-anak yang murah hati, yang mau menolong. Miss, bagaimana mungkin? Saya kan masih kecil. Saya masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Saya masih mau yang ditolong, Miss Nona. Saya gimana caranya mau nolong? Saya kan nggak bisa. Sayang, semuanya kita bisa dipakai Tuhan, sama seperti Ratu Firaun tadi yang memiliki belas kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Mari anak-anak, berikan yang terbaik, dimulai dari lingkungan keluarga kamu di rumah dengan mami, papi, cici, koko, keluarga kamu di rumah. Oke anak-anak, bisa melakukannya di rumah? Ya, kita semua bisa memiliki hati seorang putri yang selalu memiliki hati yang ramah, yang mau berbagi dengan orang lain. Baik anak-anak, kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dengan firman yang tadi kami dengarkan, dengan cerita yang singkat yang boleh kami dengarkan. Tuhan mengingatkan kami untuk bagaimana kami Tuhan, meski kami masih kecil-kecil Tuhan, kami juga memiliki hati yang murah hati, mau menolong, membantu, melihat sekeliling kami ya Tuhan. Apalagi Tuhan, saat ini kami masih dalam wabah pandemi COVID-19 Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk kami juga mau peduli akan sesama kami, dan kami mau mendoakan mereka-mereka Tuhan, terkhususnya mereka yang terdampak Tuhan akan wabah ini. Tuhan yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya meskipun kami masih kecil, Tuhan akan tolong kami untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami, aktivitas belajar kami, meski kami di rumah.
Tuhan bekerjalah terus di dalam kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke children, tadi kita sudah mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Miss Nona tentang Putri Firaun yang murah hati. Sekarang kita mau bersama-sama bernyanyi satu pujian untuk Tuhan. Mengakhiri kebaktian kita dengan berdoa bersama. Mari children, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki hati seperti Putri Firaun yang selalu memiliki hati yang murah hati. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kesehatan untuk mereka agar dapat terus membimbing kami. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang akan menyembuhkan teman-teman kami lewat obat-obatan yang dimakan oleh teman-teman kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk para dokter dan para suster yang sedang merawat pasien COVID-19. Kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan akan juga menjaga mereka. Kami juga ingin berdoa untuk pasien yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesembuhan, memberikan semangat kepada pasien yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Sertai kami dan pimpin kami agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke children, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sekarang children boleh masuk ke link kelas masing-masing. Semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.